Dia nggak dihukum. Oh, jadi dibiarkan aja mencuri itu, nggak dia papain. Ya, enggak. Kita enggak ngapa-ngapain itu. Mau dia mencuri, kek itu tidak kita bunuh. Aduh, hukum Karena, apa? Gini nah, gini Pelen. Kalau misalkan saya perkosa istri kau emang Pelen, emang aku emang diapain? kau panitia surga. Orang membunuh Oh langsung kau panitia bunuh dia. gini Ada Pelen, hakmu kalau membunuhnya. kalau aku perkosa istri Nah, kau, aku diapain sama kau membunuh ya kita Pelen? kita Jangan bilang kasih contoh yang gitu. pembunuh, Jangan kasih bukan contoh yang berarti itu. kita membunuhnya juga kan begitu. Iya, Itulah kalau sanksi. aku perkosa istri kau, aku diapain Pelen? Jangan contoh itu, jangan. Yang lain Oh aja. jangan ya. Jangan. Bro, gini bro, kalau ada datang pencuri ke Begini loh bro. kalau ada pencuri datang ke Begini. rumahmu, kalau ada pencuri datang ke rumahmu diapain? Itu. Tuhan tidak bisa, jangan merepotkan Tuhan lah. Artinya Tuhan Merepotkan udah Tuhan. membuat utusan-utusannya di Astaga. bumi ini. Negara, presiden, polisi dan segala macamnya. Jadi kita mengikuti aturan yang ada di bumi. Kalau kau mencuri, ya biarkan polisi yang bertindak di situ. Oh, ngomong dari Gitu. tadi udah dijawab. Lanjut Bang Oke. Bima, udah dijawab. Jadi di dalam agamamu pencuri itu nggak dia papain. Nah, hukum bumi yang berlaku di situ. Mau diapakan negara itu negara yang berurusan. Karena Enggak, kita jajarin solusi dari agamamu itu apa? Kalau ada pemerkosa, kalau solusi di agamaku tentang itu, kita harus mengikuti hukum yang ada di tempat kita. di mana dalilnya itu? Aku bukan pendeta pula, tapi ada di Alkitab itu. Berikanlah Di ke mana? negara yang dari negara, makanya kita memberikan pajak ke negara. Di lambang uang itu adalah lambang negara, maka berikan ke negara. Iya, di Ikuti mana? hukum negara. Di surat apa? Nomor berapa? Kalau pernah kau tonton film Tuhan Yesus, yang dari kaisar berikan ke kaisar. Menurutmu, pada saat ditanya Yesus, menurutmu pantas nggak kita memberikan uang ini kepada kaisar? Coba lihat di Coba. lembarnya. Gambar siapa? Kaisar. Dari kaisar berikan ke kaisar. Apa hubungannya? Nah, Itu ngomong itulah soal pajak, bukan soal hukum. kan itulah tadi Kalau mau hukumnya. ngomong soal Negara. hukum, Anda baca di Markus 9 dari ayat 42. Jelas-jelas di situ Yesus mengatakan apabila tanganmu menyesatkan engkau maka penggalah dan buanglah ke api. Lebih baik kau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan tangan buntung daripada dengan tangan utuh masuk ke dalam api di mana di situ ulatnya tidak mati. Apabila matamu menyesatkan engkau jungkilah dan buanglah ke api. Lebih baik kau masuk kerajaan surga dengan satu mata daripada dengan mata utuh kamu dibuang ke api di mana di situ ulatnya tidak akan mati. Aduh bro, beragama itu harus tahu kitab Gini gitu loh bro. bro. Gini bro. Bagian itu bukan urusan kita. Loh, Ya. itu Yesus memerintahkan loh. Yesus Artinya, perintah. artinya Kalau begini. tanganmu mencuri, potong. Itu perintahnya Memang Yesus. Kenapa kamu nggak mau? memang harusnya begitu harusnya. Tapi nanti kita nggak boleh menghakimi sesama manusia. Nggak boleh menghakiminya. Itu Itu bagian perintah loh. nanti di akhir zaman. Joko Gitu bro. zaman itu perintahnya gitu loh, Bang. Nah, kalau tahu kau tentang perumpamaan perempuan kupu-kupu malam orang Samaria itu, ketika Malam. ketika kan kalau tradisi Yahudi perempuan malam itu harus dilempari pakai batu. Tomola saya. Nah, ketika mau dilempari dia, apa katanya? Siapa yang merasa dirinya tak berdosa, hendaklah dia yang duluan melempar. Tak satu pun melempar. Siapa yang merasa dirinya tak berdosa, hendaklah dia duluan melempar. Tak satu pun. Yesus melempar nggak? Enggak, orang yang Berarti dia juga merasa tidak punya dosa, bukan berarti kan, dia merasa tidak suci. nah kan orang-orang itu yang ingin melempari, dan lagian kan Tuhan Yesus ke bumi kan dia dalam bentuk manusia. Ya manusia lah. Kau Tuhan datang dalam rupa manusia. Itu dalam ajaran bentuk siapa manusia itu? kan?
Jajaran siapa Jadi, itu? tapi topik kita jadi ngaur deh. Ya, lu makanya. yang kemana-mana. Jadi, kan kalian yang kemana-mana. Iya. Tadi bahasannya Siti yang Belanda. bicara. Biar Siti biar yang jelas bicara satu kemana-mana. topiknya gitu. Dan asal topik aja lu, Pelet. asal kalian tahu ya. Batak itu Udah, pernah tadi topiknya dijajah udah Imam saya Bonjol. ajukan. Batak Sebentar, dijajah Imam Pelet. Bonjol. Ya. Udah jangan Bangsa bawa Batak suku. dijajah Udah. oleh Imam Bonjol setelah balik dari Mekkah. Ya. Lalu pada saat itulah Batak dijajah Imam Nomensen datang ke tanah Batak minta tolong sama Belanda. Karena Batak dijajah oleh Iman Bonjol itu, padahal Iman Bonjol adalah pahlawan nasional. Kapan Imam Bonjol pernah menjajah? Menjajah Orang dia orang pahlawan Batak. kok. Itulah sejarah Batak yang dihilangkan. Imam Bonjol Sejarah dibilang Batak yang penjajah, dihilangkan padahal dia dari buku pahlawan. sejarah. Pahlawan kok Sejak dibilang kapan penjajah? ada penjajah jadi pahlawan? Le, kau buat ketawa-ketawa Kacau kayak dia orang gitu. ini. Kau kan bukan Kacau. orang Batak. Imam Bonjol kok penjajah gimana sih? Iman Bonjol bersama 3 rekannya kembali dari Mekah setelah naik haji. Dia menjajah orang Batak. Lu sekolahnya di Makanya mana? Masa orang Imam Bonjol Batak itu- penjajah? kau jangan kayak gitulah. jangan jadi ikut kau Bukan kayak beropini- gitulah. Beropini ini Iya, kau sekolahnya di mana itu? seolah-olah Lu yang Itulah framing. sejarah Batak yang Masa dihilangkan. Imam Bonjol penjajah? secara Batak Dia yang dihilangkan, pahlawan. tapi kita udah temurun-temurun itu Aduh. diceritain. Pelen, lu mabok di mana? Minum di mana? Mabok di sini kau, Pelen. Kok jadi itu jurusan dalanmu mabuk? Bro, kamu tahu nggak nama asli Imam Bonjol siapa? Ya mau siapa kayak namanya itu, yang penting gimana pun Nggak tahu dia. orang Batak. Itu intinya. Dia berasal dari Sumatera Barat, bro. Nama aslinya itu Muhammad Sahab. Justru dari Sumatera Dia Barat lah. dia itu menang bertetanggaan sama Batak itu. Perang Padri lawan Tetanggaan. Belanda itu kok bilang penjajah, gimana kamu ini kok? Parah Lu kamu Pelen dengerin, kalau lu minum di Lapo, ngoceh di Lapo, jangan ngoceh di sini kau, Pelen. Kok jadi ngaur topik? Ya udah kembali ke ini. Lu Bro, yang- gini aja. Kamu Tuhannya ada berapa sih? Nih, topik Belanda ini dulu selesaikan lah, jangan Ya ngaur udah lah. lah, kamu gak ngerti Belanda Biar- pula kau. Biar jelas. Ya udah. Mau Belanda lagi? Jadi seolah-olah kalian itu berlima menggiring opini kalau Belanda itu Hmm. Belanda itu Supaya kenapa? penjajah. menjajah Indonesia menggunakan Bibel. Yang bawa Bibel ke Indonesia siapa? Di Sumatera Kristen abad keempat sudah ada. Imam Bonjol. Yang bawa Imam Bonjol bawa Bibel ke Indonesia Sumatera. abad keberapa ya? Hah? Abad Yang keberapa bawa Islam Bibel di ke sana Indonesia? siapa? Yang bawa Bibel ke sana siapa? Kau pelajari dulu lah sejarahnya. Ya, yang Kristen yang bawa. pertama di Indonesia ini daripada Islam itu. Iya, yang bawa Bibel siapa ke sana? Terus Helen, abad yang bawa keempat, Bibel abad siapa? keempat Belanda udah ada nggak di Sumatera? Iya, yang bawa Bibel ke sana siapa? Nih, ya tanya lah yang Kristen yang di Sumatera itu dulu, abad keempat. Jadi kau berarti kau nggak tahu. Harus diketahui lah bro, yang datang abad keempat itu siapa, namanya siapa, bangsa mana gitu loh. Kamu harus membuktikan, bukan kita yang harus cari tahu. Siapa namanya? Lah, Hah? kok nanya nama Loh. kan jadi ngaur Ya pembicaraan iyalah, ini. harus diketahui. Paling tidak dari bangsa mana. Itu tercatat di mana, gitu loh. Itu baru debat akademis, bukan asumsi seperti itu. Kau pun berasumsinya, kau semua pendapatmu nggak ada yang jelas. Asumsi apanya? Ketika kita ngomong penjelasan Belanda itu kuat dia menjajah, kalian tidak betul ada ini. perintah di dalam Bible, memang ada perintah. Bro, Ya, kamu termasuk menjadikan orang yang terjajah itu menjadi budak dan kerja rodi, itu ada perintah di dalam kitabmu. Kau macam Gitu loh. kau melupakan begini loh. Iya. Apa? Kita orang Indonesia ini hanya membaca translatean dan yang mentranslate pun orang Kristen juga. Tapi berkorpornya minta ampun gitu. Kamu harus sadar kalau dulu
Islam itu bodoh. Ya. Harus tahu itu. Jadi semua kitab-kitab itu yang mentranslate orang Kristen. Jadi bodoh itu yang Yang mentranslate mentranslate bodoh. Lalu setelah membaca Yang mentranslate Quran translatean orang itu Kristen gitu. berkoar-koarlah kalian semua. Mentranslate Quran orang Kristen gitu. Aduh, lo belajar di mana? Justru Kristen itu pernah mengalami zaman kebodohan. Nah ini kamu tahu enggak nih? Ketika orang itu dan dekat kamu dengan Bible, begitu percaya kalau- dengan Bible, dia mengalami zaman kebodohan. Anda ngerti enggak? Woi, Ini datanya ada. Di abad-abad Kamu pertengahan, gini loh. seorang ilmuwan yang namanya Galileo itu dihukum oleh gereja. Karena apa? Bertentangan dengan apa yang dinyatakan gereja, dinyatakan Bible. Menurut Galileo, ya, pusat tata surya itu matahari. Tapi menurut Bible, pusat tata surya itu adalah bumi. Nah, ini Gimana jadi tertulis kacau. itu? Coba nih. Ini dia. Kalau Gimana memang tertulis? matahari Coba itu, tunjukkan dulu sama ini aku oke. pusat tata Kalau surya di memang Bible matahari itu bumi. pusat Coba tata surya, kenapa bulan bumi dibikin? Matahari dibikin hari keempat, matahari sudah ada sebelum itu. Coba. Tuh. Oh, dari situ. Pak Robert Iyalah. mundur nanti ya, sebentar ya, tunggu dulu Pak Robert. Ini diberesin Iyalah. dulu si Pelen ini. Pelen. Bagaimana mungkin Gini loh. pusat nongolnya belakangan gimana sih? Pusat itu ya nongol duluan. Baru di bawah-bawahnya gitu loh. Saya ada datanya, Bang. Kalau tentang Oke, data apa? Data apa? masalah itu loh. Kan tadi kau bilang Belanda menjajah berdasarkan isi Alkitab itu karena ada tertulis begitu ya. Nah, di kitabmu pun, Bang. Di kitabmu kayak gitu juga ya. Kalau Mana? tidak diberikan Mana? pajak dibunuh. Ngaco. Mana ayatnya? Kalau tidak diberikan pajak dibunuh. Alah, lu Mana? minum di mana? Biarkan itulah yang kalian Nah, iya disebut klaim itu ayatnya. bahwa Datanya orang mana? di luar Islam Kayak itu kita loh. dilindungi. Kayak kita orang Islam gitu loh, kasih data. Ini datanya. Langsung kita cek. Tunggu Nah, ini nanti saya datamu cari mana, lagi datamu? ya. Soalnya Ini udah lu cari aja dulu sana, lu turun dulu. bukunya Lu turun udah dulu. ditranslate Christian Prince semuanya. Udah. Oh, Christian Christian Prince dan Prince. translate. Anak buahnya Ini si lu PC di ini. mana? Udah nggak bener ini orang. Anak Nggak buahnya si bener ini CP. orang. Anak buahnya si CP. Pantas ngaco. Minum di mana? Ngoceh di sini lu Pelen. Kok ada orang hidup kayak gini ya? Selamat malam Mbak Amanda atau Bang Amanda. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Amanda. Nggak ngomong. Banyak suaranya. Oh, jeda malah. Ini ada Pak Robert, gimana ada Pak Robert nih, mau naikin dulu Pak Robert. Naikin aja ya. Jadi istilah kerja rodi itu ya adanya berpusat diambil dari di Bible. Jadi istilah kerja rodi itu ambil di Ulangan 10 sampai akhir itu, 10 sampai 13 lah itu. Ulangan 10 itu. Istilah kerja rodi. Selamat Jadi malam Pak Robert. Selamat pagi, selamat pagi. Apa gitu? Waduh, Pak Robert Wandur ini mah laki-laki malam ini. Udah lewat malam ini. Ya, dilanjut pembahasan tadi Pak Robert. Kita nyambung Ya aja tadi langsung. saya dengar masalah apa itu? Belanda. Belanda. Halo, kedengeran? Iya. Belanda. Itu tadi Pak Ustadz Suki bilang apa itu masalah tangan dipotong, semua tubuh apa daripada apa nggak dipotong semua tubuh kena gitu. Itu maksudnya. Itu lain, nggak ada hubungannya dengan Belanda itu Pak. Itu kan tadi kawan Anda mengatakan
bahwa tidak ada hukumnya di dalam Kristen bagaimana mencuri. Nah, saya tunjukkan berdasarkan Markus 9 ayat 43 sampai ayat 49 ya kalau nggak salah ya. Di mana Yesus mengatakan apabila tanganmu menyesatkan maka potonglah dan buanglah ke api. Karena lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan tangan buntung daripada masuk kerajaan Allah daripada masuk ke dalam api dalam kerajaan dengan tangan utuh. Kan begitu tuh. Nah, itu berarti Yesus itu masih menyuruh pelaksanaan hukum Taurat. Memang kalau hukum Taurat itu ya nyuri potong tangan. Begitu, Pak. Oh, itu. Ya. Kalau saya bisa beri pendapat gimana? Silakan, Boleh. nggak larang. Iya, itu yang saya pahami adalah punya tangan kiri mencuri, potonglah tangan itu ya, atau tangan kanan mencuri, potong tangan itu. Itu metafor kok. Maksudnya, halo, kedengaran? Dengaran, Pak. Metafor itu maksudnya jangan berbuat dosa sekecil apapun. Percuma juga bikin dosa kecil juga semuanya tetap dosa gitu. Mau bikin dosa besar ya tetap dosa. Jadi nggak ada dosa besar, dosa kecil maksudnya itu. Jadi Bapak mau nyolong sedikit ya tetap dosa. Berbohong sedikit juga tetap dosa gitu. Gitu itu apa pemahamannya. Kira-kira gitu. Kalau saya lihat ini bukan metafor sih ya. Ini berbicara hukum gitu loh. Sejak kapan hukum itu metafor? Misalnya ada pengedar narkoba, nanti saya hukum mati ya. Tapi metafor, siapa yang takut? Cuma metafor, cuma kiasan doang kan nggak ada yang takut gitu, Pak. Judulnya di sini benar-benar berbicara tentang hukum. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh. Kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Ini bukan metafor ini. Neraka juga bukan metafor, ya kan? Jadi ya nggak ada salahnya kalau mencuri itu perbuatan dosa, saya nggak menyangkal. Tapi ada hukumannya gitu loh. Iya, tetap ada hukuman. Gitu. Tetap dihukum. Jadi dihukum ya itu tetap berdosa. Nah kemudian untuk hukuman seperti itu kan ya serahkan kepada pemerintah itu kan yang mau melaksanakan itu ya masing-masing negara kan ada hukumnya kan kira-kira gitu itu tetap berdosa maksudnya. Nah gitu tidak akan menghapus dosa kecuali dia bertobat gitu kan. Mungkin kalau di dunia ya tidak menghabiskan atau hilang begitu saja tanpa dia dihukum gitu. Jadi gini Pak, sebenarnya sama dengan Islam ya. Ketika syariat Islam itu tegak ya, itu hukum potong tangan ketika mencuri itu harus dilaksanakan. Tapi karena di Indonesia ini yang berlaku bukan hukum Islam, ya kita serahkan kepada hukum yang ada di negara ini. Tapi itu tidak menghilangkan hukum yang ada di Islam. Sebenarnya begitu juga di dalam ajaran Yesus ini. Kalau ajaran Yesus ini ditegakkan, seharusnya yang berlaku ya ajaran Yesus. Potong tangan itu tadi. Tapi karena di negara ini tidak melakukan hukum itu, maka yang berlaku ya hukum yang ada di negara ini. Tapi hukum itu ada dan tidak boleh disangkal. Dan jangan dikatakan itu metafor. Begitu Pak. Bukan begitu Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Saya ke belakang dulu. Saya tambah ya. Saya bisa tambah dulu sebelum Bung Andi ya. Berarti kan yang didengung-dengungkan oleh Yesus itu gigi ganti gigi, mata ganti mata itu sudah tidak boleh itu kan. Itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, darah ganti darah. Itu kan yang sudah tidak boleh. Kalau mau dihubungkan ke situ ada itu kan dibilang Yesus bilang tidaklah gigi ganti gigi, darah ganti darah,
Jadi orang membunuh harus dibunuh, orang matain gigi kita harus dipatahin giginya. Malah dia kasih hukum kasih kan. Kalau orang mau melempar dengan batu, balaslah dengan kapas. Jadi itu kan Kalau menurut saya metafora-metafora. Pak Robert, kalau istilah-istilah Bapak itu sebenarnya bagus sekali diistilahkan dipergunakan di bengkel, kena itu. Gitu ya. Misalnya kalau kampas remnya rusak ya harus ganti pakai kampas rem juga begitu. Bagus banget itu. Data itu dipakai di bengkel, kena dia. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari nggak bisa. Bener itu kalau diaplikasikan di bengkel, Pak. Misalnya ya, kopling rusak ya kopling yang dibetulin gitu ya. Kaca spion rusak, kaca spion yang diganti gitu. Oli ganti, oli juga gitu. Tapi kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nggak bisa. Karena itu ajaran kekejaman gitu. Kalau di bengkel mungkin lebih nggak ngena lagi. Kena, Pak. Bayangin, kanvas kita dilempar pakai batu, balas dengan kapas. Kalau di bengkel kan kanvas rusak harus ganti dengan kanvas, Iya bener, Pak. bukan diganti sama Kan yang lain. kan di bebel gigi ganti gigi, Pak. Jadi artinya apa? Kalau kampasnya rusak ya ganti kampasnya. Karena kena, Pak, Yesus itu. bilang tidak lagi berlaku gigi ganti gigi, Oh, tidak berlaku lagi. tidak lagi berlaku darah ganti darah, tidak lagi berlaku kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kalau di bengkel diterapkan itu nggak kena. Kampas rem rusak ganti ganti yang lainnya. Nggak, malah makin tidak kena gitu, Bung Andi. Oh, jadi ajaran sekarang sudah Ajaran nggak Yesus kan gitu. jadi nggak berlaku lagi, Pak, gigi ganti gigi ya. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan nggak berlaku lagi ya, Pak. Iya, kalau dia tampar pipi kiri kasih pipi kanan, jadi jangan membalas. Iya iya artinya itu, Pak. Apa yang rusak itu yang diganti. Oh, Cocok di bengkel itu, Jadi, apalagi di bengkel metik. gigi ganti gigi itu di bengkel, tapi Yesus bilang tidak boleh. Serius, Pak. Gue ini menganalogikan menempatkan kepada tempatnya begitu. Tapi kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nggak kena karena apa? Ajaran kasih gigi ganti gigi, tampal pipi kiri kasih pipi kanan nggak bisa. Tapi kalau diaplikasikan ke bengkel kena tuh barang gitu loh maksud saya. Tapi Bang Handi kalau Jadi, kalau ini. istri ganti istri gimana Bang Handi? Ya kalau istri udah cerai ya ganti lagi. Tapi kalau enggak jangan dulu kalau nggak sanggup. malah makin nggak kena lagi kan, istri ganti istri atau gigi ganti gigi tidak boleh. Bang Yeselap silakan kirimkan undangan Bang Yeselap biar nggak ngantuk Bang Yeselap, ayo. Ya udah aku juga udah ngantuk ini sepertinya nih. Santai aja. Iyalah santai lah Pak Robert. Menurut Pak Robert tadi ini percaya nggak sih kalau Bible itu dibawa oleh Belanda masuk Nusantara, Pak? Ya sejarahnya memang begitu sih. Nah ini jujur ini, nggak kayak tadi mau ini. Bukan Belanda nih masuk duluan, Portugal. Iya Portugis dulu, Portugis di wilayah timur Pak. Di wilayah Tapi timur. Portugis membawa Katolik kalau nggak salah. Iya di wilayah timur itu. Setelah itu Inggris sudah mulai masuk dengan Protestannya, baru kemudian Belanda yang melengkapi. Portugis dulu kan, baru Belanda, baru Inggris kan kesejahteraan. Oh iya. Jadi Portugis itu membawa Bible-nya tapi yang Katolik di wilayah timur. Kemudian merebak ke Belanda masuk. Itu kan pertama Belanda masuk itu kan di wilayah barat, Pak. Kemudian diusir dari Banten merebak ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Gitu loh. Kemudian berpencar ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Waktu itu Pak, saya presidennya waktu itu. Jadi saya paham. Hah? Presiden apa? Presiden TikTok. Untung tidak ada si Pelen. Kalau ada si Pelen ini pusing ini. jadi Saya senang kalau ada Bung Andi. Tenang. Jadi artinya itu Pak Robert jujur bahwa memang Belanda masuk itu ya sekaligus kan dia Kristen, nggak mungkin dong dia nggak bawa Bible karena tidak satu pun ada orang Belanda menghafal Bible. Jadi kalau dia mau beribadah dia bangun gereja dulu di Nusantara, kemudian dia baca Bible-nya itu. Jadi dia bawa Bible Pak.
Mau dia Oh, misionaris mau enggak, yang jelas dia bawa Bible ke Nusantara. Gitu ya betul. Pak ya. Kemudian Iya, diikuti oleh misionaris yang lain yang mendompleng sama Belanda. mungkin Itu juga. loh. Karena mereka pasti aman dong, nggak mungkin dong nggak dibiarkan karena Belanda yang menguasai Nusantara waktu itu. Ya masuklah misionaris tadi bergabung sama penjajah itu. Mereka Hmm, satu korps gitu loh Pak. Bahkan satu gereja. hmm. Itu loh ya Pak ya, ini fakta Ya, loh. sejarah itu, sejarah. Sejarah. Nah, kemudian Hmm. setelah Belanda pergi ke Nusantara, Bible-nya ya pasti ditinggal, ajarannya tertinggal, Bible-nya tertinggal, gerejanya tertinggal. Inilah yang dianut oleh sekarang Pak Robert. Begini. Iya, iya betul. Jadi ya Betul. orang, orang Kristen kan diwajibkan apa kemana-mana bawa Alkitab gitu Ya kan. itu. Khususnya Heeh. Protestan ya. Harus Yang bawa sekarang. Pak karena nggak dihafal. Hmm, Berbeda kami dengan umat Islam ya. Kita kemana-mana nggak perlu bawa Al-Quran. Kita sholat ya kita hafal di kepala. Kalau itulah teman-teman Kristen kan di mana-mana pergi ya harus baca. Apalagi Pak itu Isra Soru mati lampu nggak bisa baca Bible. Soalnya nggak ada internet. kan berkali-kali saya Eh, tidak pernah menyangkal hal itu kan. Pernah nggak saya sangkal itu? ya enggak lah. Pak Robert kan orangnya kalem Pak. Saya bilang kehebatan daripada saudara-saudara Muslim itu dia menghafal apanya Al-Qur'annya, malah coba lihat di debat-debat, saya terus terang jujur pendebat-pendebat atau bukan debat ya, itu apologetnya itu lebih banyak yang tahu ayat-ayat Alkitab ya. Pak Robert guru Pak Robert begini ngomong kayak gini ada Banjuma ini satu perguruan nih. Enggak, Nah, kapan saya pernah menyangkal itu? Kan ya. kita sudah mau 3 tahun, Bung Andi. Karena satu suhu ini. Ah, Pak Juma, Pak Juma Canda. keluarin jurus Bang Juma. Oh, Tapi guru kalau dilawan nggak boleh, guru dilawan nggak boleh. saudaraku Mau Bung Andi, durhaka kita, nggak bisa Iya, durhaka kalau kita sama kalau Allah. sama suhu. dibanding sama saya kalah lah kalau hafal Bible sama beliau. Nah, cuma memahaminya ya memang berbeda pemahaman dia. Persepsi beliau terhadap Bible ya sering ada sama, tapi banyak yang berbeda dengan persepsi saya mungkin begitu. Persepsi, persepsi, Persepsi bagaimana sih pemahaman, suhu. pemahaman ya Tapi bagaimana beda. Ya, perkembangan ini sekarang? Bagaimana perkembangan perguruan? Aman Pak Robert. ya, alhamdulillah puji Tuhan. Besok saya malah mau menatar wasit se-Indonesia ada 1000-an orang tuh. Oh 800 sudah 1500 lah yang mau ikut tuh. Saya ada peraturan baru di Makassar mulai tanggal Wih, 5, ketemu Bang Juma dong 8. nanti. Ketemu Bang Juma dong. Nah, itu yang kan. Jadi bisa. Nah, kalau bisa juga beliau bisa ikut, saya sarankan karena ini peraturan baru. Jadi ikut aja di peserta, sangat baik. Tapi boleh nggak sambil ikut Bang Juma di situ sambil Bang Juma menginjili boleh? Boleh. Kalau ada Boleh Bang Juma. kalau saya pribadi boleh. Boleh, Kan boleh. saya tanya dulu sama teman-teman. Kalau Oh di, saya izinin kalau saya pribadi ya. Tapi oh kan dipusatkan harus di tanya. Makassar, Pak Robert, tanggal 5 nanti, Panitia 5 bilang bulan, oke, monggo kan bagus. tanggal 5 Habis bulan berapa nih? udah letih ya, apa? 5 bulan 3, 5 Maret, Tanggal 5 5 bulan Maret. depan dah. Oh bulan depan. Maret. Iya, iya. Jadi Nanti tak kita kasih. habis 5 Maret, ya habis itu kan tanggal 13 ke Filipina itu kan ada check-up. Nah, kemudian nanti SEA Games-nya di Kamboja ya, Pak Robert ke sana. itu bulan 5 ya. Jadi mungkin ke saat apa? Ya kalau Tuhan mengizinkan mungkin ya semua program-program itu bisa kita ikuti Ya udah. gitu. Nomornya Pak Robert masih itu ya? Masih. Ya udah. Nanti ketemu di Makassar lah nanti. Oke. Iya, saya rindu banget ketemu sama saudaraku itu. Saya Ya udah ngomong langsung, orangnya ada di sini, kenapa sih takut sebut namanya? ada. Ada itu. Dia seringkali ini sangat sopan sekali sama saya. Jadi padahal nggak berlaku hal itu di sini. Tapi ya itu udah menjadi ini apa ya
satu kewajiban di bela diri karate ya begitu. Jadi kewajiban. Saya lihat beliau memegang teguh hal itu. Tapi ya kalau kita dialog ya biasa aja, Oseng. Panggil dong orangnya, itu ada orangnya Bang Robert. Kenapa sih nggak takut? Mana? Itu sebelah Pak Robert. Oh iya. Apa kabar saudaraku Juma? Oh, Sensei baik, alhamdulillah. Ya. Sensei Yang saya ini penting sehat. sehat. Iya, betul Sensei. Ya kalau bisa saya memberikan masukan, ikut ini peraturan baru ini ikut aja sebagai pelatih boleh, sebagai sebab pelatih juga harus tahu peraturan pertandingan. Kebetulan ada peraturan yang baru itu yang berlaku Januari, tapi kita baru mau ini bulan Maret ini mau seminarkan gitu kan. Iya, Sebentar Sensei. ini Cuman Bang Ribut. iya, Bang Ribut. Halo, Bang Ribut dari Kristen. Muslim. Oh Muslim. Ya silakan berundah dulu dilanjut sama Bang Wendul. Siapa doang? Halo. Masih Gimana? lekas sana taruh. Masih lekas weh. Iya. Nanya nih, Ah, para ntar dulu. debater Muslim. Kalau debat itu yang dibahas jangan ayat-ayat kauliah aja dong. Ya ntar Pak. Kali-kali Selesai dulu. Ini yang kemarin kayaknya. Selesaikan Bang Juma, silakan. Selesai dulu Pak. iya gini Sensei, bukannya saya nggak mau ikut, itu adalah satu hal yang sangat berharga itu, ajakan Sensei. Cuman saya berpikir aliran saya kan bukan sotokan Sensei, jadi percuma pun saya ikut. Gini, di peraturan ini tidak harus sotokan, semua aliran boleh. Saya juga bukan sotokan, saya wado kan. Iya. Ini bebas boleh semua peraturan pertandingan yang kita anut tuh WKF World Karate Federation tuh dia tidak bicara masalah. Dulu ada 4 aliran besar, Wado, Sotokan, Shitoryu, sama Goju. Sekarang sudah enggak, karena aliran karate itu di dunia yang dari Okinawa sama yang dari Jepang, dari Tokyo itu disatukan. Sudah tidak ada lagi 4 besar aliran karate besar, tidak ada lagi. Sekarang aliran kecil pun masuk, sehingga jurusnya atau katanya sampai 102 jenis yang diakui, 102 jenis. Jadi tidak harus sotokan. Kalau dulu Porki masih tahun 70-an itu Porki hanya sotokan. Setelah guru besar saya datang ke Indonesia tahun 72, dia minta dirikan Porki jadi federasi, begitu. Jadi terbuka untuk ini semua aliran karate. Iya. Bagus juga sih Sensei. Cuman kurasa siswa-siswa karateka didikan saya itu juga percuma kan, karena nggak pernah diloloskan. Nah, itu ada pertandingannya. Tunggu ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tuh ada pertandingan. Open turnamen, jadi semua bisa ikut. Open turnamennya, Sindoka Open. Kebetulan Iya. ketua Porkinya Sulawesi Selatan adalah orang Sindoka. Beliau adalah pejabat di Komisi 11. Wakil Komisi 11 ya di DPR RI. Nah, kemarin kita sudah jumpa bulan lalu sama beliau mengusulkan kalau bisa Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah. Nah, gitu. Sebenarnya hanya untuk alirannya dia ini Sindoka Open, tapi dia minta kalau bisa di pertandingan itu kebetulan ada peraturan sekaligus dibuka penataran atau seminar peraturan baru itu. Akhirnya Forky mengiyakan. Nah gitu.
Jadi Iya, iya. ikut aja apa mungkin anak-anak Na- ikut na- aja starting. Nantilah selesai kita kita sharing lagi tentang Ini ini. yang saya mau tanya. So Black Panther kalau nggak salah tuh full body contact mungkin itu Iya ya. betul. Makanya aku Oh, bilang nggak cocok. mm-mm. Ya Iya, Kyoko Shinkai dia soalnya ya full body iya, iya. contact. Betul. Sedangkan kita, itu bedanya situ mungkin karena apa full body contact, sedangkan kita full control kan Iya. itu. Jadi agak berat kami beradaptasi selesai karena kami Mm-mm. lahir dari Tapi full body contact, kemudian masuk ke Porki, mm, mengikuti aturan Porki itu kami begitu ikut seleksi ya kalah duluan. betul betul. Saya nggak boleh kontak. Iya, sementara aturan kami itu ya menggigit pun boleh gitu. Betul betul. Itu ada di itu kalau nggak salah tuh eh, sama dengan Kyoko Shinkai ya kalau nggak salah ya. Iya, Full betul. body Kyoko Shinkai. Ya memang dia punya peraturan sendiri. Mirip-mirip Kempo, Mm, Gojugai, mm, apalagi itu. Kuntao, mirip-mirip itu. mm. Oh iya, iya. Ya, mungkin begitu Sensei. Teman-teman ada yang ingin bertanya sama Sensei tentang Yesus. apologet iya. Silakan Bang Handi. Saya kalau sama guru saya itu saya agak berat. Silakan Bang Handi. Oke, sering di apa kan apa itu Yesus itu Tuhan itu kan biasanya. Kemudian Yesus apa eh, yang Matius 5 ayat 17 sampai 18 itu sering saya lihat jadi perbincangan terus tuh. Matius 5 ayat 17 sampai 18, kemudian Yohanes 3, Yohanes 17 ayat 3. Itu kan kalau nggak salah itu sering saya lihat di apa hampir setiap malam itu. Nah Ya, mungkin silakan Bang Andi. kalau ada mau bertanya tentang itu ya saya mungkin menurut sepengetahuan saya saja. Iya, aku juga nggak bisa kalau Pak Robert udah sering tiap hari ketemu gimana? Iya, di Zoom itu hampir begadang tiap hari ya. Tiap Ini ada malam barista. Siapa ini barista? Sampai pagi ya. Iya. Selamat pagi barista. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Noise suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Pengen disapa sama Bang Juma nih. Oh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, udah. Gitu aja. Oh, gitu doang? Oh, ya udah. Oke. Barista ini mulai saudaraku Juma ini sangat populer nih kalau saya lihat sekarang ini. Luar biasa. biasa aja Sensei. Anak gaul itu aja sih. Gaul di komal manapun gitu. Bagus. Aduh, saya rindu sekali bisa ketemu. Kalau saya ada waktu kan saya tanggal 4 sudah di sana. Iya Sensei, nanti kita berkabar. Pan, Ini ada Bang Sam, terima kasih banyak giftnya Bang Sam. Jazakallah bi khair Bang Sam. Sehat selalu. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Tuan Guru, Bang Zuma, Masya Allah. Iya. Iya. Luar biasa Bang, Masya Allah. Saya juga Bang di sini lagi membina para mualaf Bang. Alhamdulillah, Di Masya Allah. Banten ada 10 keluarga, kebetulan kan ketika Islam itu mereka tidak lagi di dalam Baduy itu. Mereka komunitas mereka, sehingga kita sediakan juga tempat dan kita dan rumah di situ. Alhamdulillah ada 3 dai yang membina mereka. Iya, Masya Allah. Luar biasa itu. Lanjutkan. Kalau di Bang Banten ini Juma dekat di sama Bang Makassar di Handi mana nih. Bang Juma? Gimana? Banten. Di Makassar di mana Bang? Saya dekat bandara. Dekat dari Oh, bandara. bandara.
Iya. Iya. Kemarin tuh saya sempat masuk komalnya ketemu Ustaz Alwan. Kebetulan Ustaz Alwan itu kenal juga Hidayatullah begitu. Saya di Hidayatullah, Bang. Masya Allah luar Mungkin biasanya. Bang Juma pernah baca majalah Hidayatullah mungkin ya. Iya, iya sering. Dari Sulawesi. Iya, iya Iya, betul betul. dari Sulawesi semua guru-guru saya, Bang. Masya Alhamdulillah. Allah. Saya Iya. pembinanya di situ. Kemarin saya pengen belajar, Bang. Artinya masih butuh butuh belajar terus. Setiap hari saya nonton. Insya Allah. Kemarin ngobrol sama sama Ustaz Angsam, sering nonton videonya Bang Juma saya. Oh ya, Insya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, iya. Bang Handi di mana kah? Di Banten kah? Apa di Jakarta? Jakarta, beliau. Jakarta. Oh, di Jakarta. Di mana Bang Jakarta, Bang? Di pusat percetakan negara. Oh, saya sering ke Cipinang itu di Jakarta. Cipinang Cipinang. dekat lah dari sini. Dekat itu ya, LP Cipinang. Iya, Masya Allah. Ada berapa Iya. mualaf di sana, Bang? Di daerah Banten sini ada 30 keluarga, Bang. Ada suami istri itu. Kebetulan juga ketika mereka dikeluarkan dari pedalaman, mereka bersahadat di luar itu, ya yang dibina baik segi keilmuan maupun ekonominya gitu. Alhamdulillah ada beberapa donor support kami untuk membeli tanah. Kemarin itu ada 3 hektar kita beli, dan kita juga buatkan rumah-rumah mana lah, tapi masih dari kayu. Kalau untuk pondasinya sudah dipondasi gitu, tapi pakai kayu dia. Alhamdulillah mereka di sana kita bina dari ekonominya peternakan sama duren beli duren kan. Mungkin begitu Bang Juma. Baik, Bang, baik. Barakallah fikum. Luruskan kalian. dan rapatkan barisan. Salam sama sahabat-sahabat kita di sana. Siap Bang Juma, barakallah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada oten yang naik, mungkin ditutup aja ya, Gurunda. Boleh. Iya. Daripada kita nunggu otennya, kita maklumi aja ya, karena memang sudah mulai punah kayaknya. Tadi ada yang mau belajar itu 2 orang, siapa? Lupa tadi siapa ya namanya tuh. Yang masih bocil itu, cuma keganggu sama si Erben. Oh, Keganggu sama si Erben. Tadi nunggu Gurunda kan agak lama. Jadi si Erben aja dulu yang naik. Waduh, hancur. Padahal itu udah niat tuh anak tuh mencari kebenaran. Lagian si Erben ditanya 1 tambah 1 Ben, ya tergantung konteks katanya. Gimana coba kalau udah begitu? Mau apa? iya. Ya udah. Tindro jalo balik kamu ketemu setengah banding nih. Ya, kalau masih ada yang mau diterapi otaknya ya dinaikkan. Kalau tidak ada ya udah tutup. Tidak ada kata ngantuk kalau berjuang. Oh ya. Ini ada sih banyak, cuma nggak ada yang ngirim permintaan. Ada banyak nih oten di bawah nih, si siapa yang suka naik itu, kenapa sekarang dia nggak mau naik? Takut kali di blender. Ntar saya undang aja dulu nih. Aduh, Bang Handi tadi jawabannya benar-benar telak banget itu. Ya udah, orang begitu mah cepet, nggak bener udah. Kalau bener ya laku, kalau nggak bener gimana mau laku? Selesai kan? Nah ini. Berani nggak naik nih?
Oh, nggak berani kayaknya naik dia diundang juga. Ya udah kalau gitu aku pamit duluan ya. Ngantuk berat gua. Ya, Kalian aja ditutup Bang Andi. Iya, ditutup aja kan dari tutup. Tutup. Sebelum ditutup, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat kita, pemilik Komal dan juga Bang Handi, adik saya Dr. Akal Julius, dan juga sahabat-sahabat yang ada di Taiping, baik di YouTube maupun yang ada di TikTok ini. Terima kasih, barakallah fikum. Antum semua adalah pejuang-pejuang yang telah menemani kami selama ini. Tetap semangat, luruskan barisan dan tetap istiqomah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang.